bayangin kalau tiap hari kita seperti itu gitu ya, kayak dapat berita negatif, kita jadi fokus ke negatif. Jadi ujung-ujungnya kan yang keluar itu emosi ya. Emosi kita itu jadi kayak jauh lebih negatif. Makanya ngelihat di jalan orang sering marah-marah, dikit-dikit apa main bentak gitu, dikit-dikit ngeluarin pistol. Kalau hari-hari sekarang kan kayak banyak banget berita kayak gitu ya. Oke, selamat kembali lagi di kelas Sabtu ya. Kita menyapa para pendengar kelompok pendengar pembaca pirsawan, kelompok pencapir kita bilangnya nih untuk apa namanya pendengar dari kelas Sabtu ini. So, selamat datang semua. Apa kabar nih Raki dan Iwan? Alhamdulillah sehat, Baik, baik, alhamdulillah baik-baik sehat. saja. Oke. Nah, di episode kali ini kita ada kedatangan seorang bintang tamu nih. Bintang Wah, udah tamu. lama banget nggak pernah Udah lama kedatangan. banget kita nggak ada bintang tamu ya. Sepi nih selama ini. Si pengunjung. Oke. Nah, kita kedatangan Irfan Saputra ya. Tepuk tangan dulu dong nih Irfan Saputra. Yeay. Selamat datang, Selamat Mas datang Irfan. Mas Irfan. Thank you, Evin, Raki, Iwan. Oke. Nah, jadi apa namanya? Kita akan bahas mengenai mindfulness sekarang nih karena Irfan ini apa namanya seorang professional coach ya dan lagi tinggal di negeri Belanda, negeri Belanda gitu. Boleh cerita dulu nggak sedikit Van apa namanya background terus udah gitu biar kita bisa relate konteksnya kayak gimana gitu. Background, iya. Hmm. Ya, thank you banget ya udah undang ke kelas Sabtu. Seneng banget untuk sharing-sharing di sini. Waktu Ebin kontak, sharing dong tentang mindfulness. Wah, semangat banget. Soalnya karena ini topik yang cukup relevan ya saat ini. Hot topics di Hmm. mana-mana tuh kayak mindfulness, Hmm. healing, Hmm. apa mental health gitu kan. Ya. Hmm. Jadi aku sendiri mulai menjalani profesi sebagai profesional coaching itu udah sekitar 3 tahunan. Hmm. Eh, Awalnya sih aku belajar mindfulness itu buat diriku sendiri sebenarnya. Karena Kenapa tuh? karena karena untuk coaching kita kan one on one coaching, kita ngobrol sama orang, kita tuh harus eh, fully present gitu, harus 100% dedikasikan diri kita buat orang tersebut gitu untuk apa selama proses coaching tersebut. Hmm. Jadi harus active listening, harus ngedengerin dia ngomong apa, dan active listening itu nggak cuma dari mulut ternyata yang aku pelajarin, dari mata, dari raut wajah, dari gerak tubuh gitu. Karena semua panca inderanya mereka itu juga mengeluarkan energi ya. Energinya bisa Hmm. positif, bisa negatif. Nah, kalau aku nggak mindful di situ, aku nggak fully present, mungkin aku nggak bisa menangkap signal-signal kecil dari mereka gitu. Misalnya mereka garuk-garuk kayak gini, cuman aku kayak Hmm. karena mungkin cuman pakai indera kupingku buat dengerin, aku nggak nangkep, wah kenapa dia jadi garuk-garuk ya gitu. Hmm. Makanya aku belajar tentang mindfulness. Hmm. Jadi mindfulness itu sendiri kalau dari apa arti dictionary-nya yaitu adalah Hmm. fully presence, di mana body and mind itu dalam satu alignment yang sama. Hmm. Jadi contohnya nih dalam kelas Sabtu nih, aku berusaha untuk mindful untuk 100%. Jadi aku beneran ngedengerin Ebin, Raki, dan Iwan, dedikasikan waktuku dan pikiranku di sini. Jadi aku nggak sambil Hmm. main handphone, nggak sambil mikirin Hmm. ntar sore mau belanja apa, nggak mikirin anak Hmm. gue lagi ngapain gitu. Tapi bener-bener dedikasikan waktunya buat Raki, Ebin, sama Iwan gitu. Hmm. Jadi pengertian mindfulness itu sih Hmm. uh, fully present, Ini kayaknya 100%. lagi apa namanya? Lagi seru juga ya karena lagi seru dan mungkin orang jadi banyak yang at least banyak yang nyebutin lah mindfulness gitu ya. Karena mungkin salah satu challenge kita kali ya di era tinggalan das ini ya. Era apa namanya? Era ya banyak distraction gitu, meeting terus udah gitu mungkin gadget apa segala macam.
sebenarnya apa sih yang diiniin sama mindfulness tuh yang jadi kan fully present ya, tapi dia tuh apa? What is the mungkin benefit atau aim-nya sih dari si mindfulness ini? Hmm, exactly. Mungkin nyambung ke obrolan Ewin tentang apa ya, era tinggal landas atau modern world. Orang banyak distractibility kan ya. Hmm. Jadi dari pengalamanku juga ngobrol sama klien-klienku juga, what is the first thing you do when you wake up in the morning? Kalau orang zaman sekarang itu pasti jawabannya cek handphone. Betul. Siapa tahu ada notifikasi Pasti. Instagram atau Iya, email termasuk masuk. termasuk gue juga sebenarnya gitu kan ya. Nggak tahu deh kalau Raki sama Iwan gimana? What Kalau is the kalau first kalau thing? kalau saya ngecek ini kucing, kucing kalau Oh, udah keluar belum, takutnya buang air di dalam. Itu yang oh saya iya. lakukan pertama kali di pagi hari. Hmm. Sangat catfulness itu ya. Catfulness, bukan mindfulness. Mm-mm. Jadi kalau aku coba perhatiin gitu, ngecek handphone. Di handphone itu kan segala informasi ada ya. Ngecek WhatsApp, berita di dunia yang sekarang mengkhawatirkan, misalnya tentang perang lah, tentang ekonomi. Terus ngecek email, ada email dari bos, komplain komplain dari klien, kayak gitu-gitu. Jadi dari pagi itu kita kayak otaknya itu udah penuh dengan uh, chaotic moment gitu. Hmm. Dan kalau yang dari aku pelajarin ya dari neuroscience gitu, kayak otak itu tuh bisa memproses 60 sampai 120 bits atau megabits, aku lupa, per second Hmm. dari segala berita-berita yang masuk itu. Nah, the issue is otak kita itu lebih banyak memproses hal negatif daripada positif. Maksudnya secara natural tuh gitu. Iya, secara natural seperti itu. Jadi kayak residunya tuh banyak yang lebih banyak yang negatif gitu. Hmm. Jadi orang yang ngasih, mungkin aku juga ngalamin sendiri gitu. Misalnya aku presentasi 10 orang, 8 orang ngasih komplimen, 2 orang ngasih negatif comments. Yang kepikiran tuh negatif comments gitu kan. Aduh, gue jelek, aduh gimana ya tadi gitu. Nah, ketika kita dari pagi udah kayak dapetin either positive news atau negative news, itu yang nempel kebanyakan ini dari hasil research dan science juga ya, adalah hal negatifnya. Hmm. Nah, hal negatif itu jadi bikin kita over worry, jadi kita Hmm. anxious, jadi bikin kita panik. Bayangin pagi-pagi kita udah panik gitu. Aduh, ntar di kantor udah harus meeting sama bos gue, dia komplain soal ini nih. Padahal kita belum fully awake gitu. Mestinya kan pagi-pagi itu kita concentrate sama diri kita sendiri dulu. Oh, Hmm. apa ya? Kalau gue kebetulan agamanya Muslim, sholat dulu. Jadi Hmm. seperti berdoa dulu, terus Hmm. kemudian membersihkan diri dulu, sikat gigi, mandi atau apapun. Terus karena punya keluarga, ngobrol dulu sama keluarga pas breakfast, ngurusin anak, nanya Hmm. soal ke istri juga hari ini mau ngapain, kayak gitu-gitu gitu. Hmm. Tapi instead of kita kayak berada di lingkungan yang present itu, yang kita harusnya apa ya, mikirin diri sendiri atau mikirin keluarga, tapi belum apa-apa tuh udah kayak mikirin hal di luar sana gitu. We put ourselves out there, padahal kita Hmm. belum ready dengan diri kita sendiri. Hmm. Hmm. Jadi itu ya. Kenapa, Wan? Enggak, tadi kepikiran yang tadi dibilang bahwa otak kita kecenderungannya apa mengambil hal yang Hal negatif. negatif. Apa ini bagian dari apa primal insting kita ya untuk survival? Enggak, maksudnya pada saat kita bangun terus kita mendapatkan apa ya informasi yang negatif ataupun yang membahayakan diri kita, pasti yang kepikiran adalah apa sih yang bikin hidup kita berbahaya itu kan. Hmm. Jadi kita kepikiran. Jadi eh, 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 tapi itu jadi kecenderungan ya yang kalau saya rasakan jadi kecenderungan diri sendiri juga sih. Pada waktu kita nerima berita negatif ataupun opini yang nggak enak, akhirnya yang nggak enak itu yang lebih kepikiran daripada hal yang positif ya. Karena mungkin ada insting untuk apa ya, untuk ngedefense ataupun survival dari informasi yang kita dapetin itu. Hmm. Iya ya, itu Ya,
part yang aku rasain sih. Tapi akhirnya jadi betul sih bahwa pada saat pagi-pagi kita langsung overwhelmed dengan berbagai macam informasi yang begitu banyak gitu ya. Pagi-pagi langsung buka apa handphone, buka misalkan apa Detik, Kompas gitu ya. Terus Hmm. udah gitu eh, baca apa buka TV gitu ya. Isinya pembunuhan, kriminalitas, segala macam kejadian resesi 2023, ekonomi kolaps gitu ya. Itu akhirnya Hmm. pikiran itu kan kayak penuh banget kan rasanya itu. Dan itu dari pagi emang bener sih udah ruwet gitu. Hmm. Terus udah gitu Hmm. jalan eh, ke kantor gitu ya, rame, macet gitu Macet. ya segala macam. Wah itu betul 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 betul, betul chaotic sih. Dan Hmm. kan akhirnya kita sampai nggak mikirin kayak ini kita tuh lagi ngapain sih sebetulnya. Jadi akhirnya cuman kayak Hmm. ya ngejalanin aja gitu. Hmm. 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 Iya, Iya sih. menarik sih kata-kata Iwan tadi gitu. Kita jadi nggak mikirin kita lagi ngapain, just ngejalanin hari. Jadi memang secara long run ya, bayangin kalau tiap hari kita seperti itu gitu ya, kayak dapat berita negatif, kita jadi fokus ke negatif. Jadi ujung-ujungnya kan yang keluar itu emosi ya. Emosi kita itu jadi kayak jauh lebih negatif. Makanya ngelihat di jalan orang sering marah-marah, dikit-dikit apa main bentak gitu, dikit-dikit ngeluarin pistol. Kalau hari-hari sekarang kan kayak banyak banget berita kayak gitu ya. Hmm. Itu ya karena lebih banyak negatif thoughts-nya sih. Jadi lebih nggak ke kontrol emosinya. Terus satu lagi yang seperti Iwan bilang tadi, jadi kayak nggak mikirin eh, apa yang sedang dilakukan saat ini, jadi autopilot. Jadi beneran kayak checklist aja gitu. Doing things itu karena checklist, bukan karena you do it because the meaning behind it gitu. Kita Hmm. kita makan ya ya karena kita makan, karena kita butuh makan gitu, bukan karena oh kita enjoying the makan itself gitu bersama Hmm. keluarga misalnya. Terus jadinya ini aku sering ngobrolin juga nih sama apa ya komunitas eh, coachingku gitu. Eh, jadi metafornya itu jadi kayak hamster gitu. Hamster Hmm. itu kan kayak muter-muter aja di rodanya itu, dia nggak tahu mau kemana, Hmm. eh, nggak ada tujuannya, ya Hmm. senang aja muter-muter. Jadi begitu juga gitu kadang-kadang dengan hidup kita belakangan ini, karena terlalu penuh, terlalu keotik, kita muter-muter tanpa nggak tahu kita ngapain sih muter-muter kayak gini, meaningnya apa gitu. Hmm. Nah, ujung-ujungnya ini kalau dari scientific research juga ya yang aku baca-baca, yang aku pelajarin, itu yang menyebabkan depresi, Hmm. menyebabkan burnout karena stress out terus-terusan. Otaknya tuh dibikin mikir terus-terusan gitu. Padahal otak kita punya kapasitas juga ya, kayak tubuh kita kan juga punya kapasitas, harus istirahat, harus olahraga. Otak sama sebenarnya. Jadi harus istirahat juga, harus relax juga a bit kayak gitu. Terus makanya ada istilah lost soul. Apa? Lost soul. Lost soul. Oh, oke. Jadi Ekstrimnya seperti ekstrim. itu. Soulnya hilang. Wow, Ekstrimnya, wow, wow, wow. ya soalnya hilang. Jadi makanya itu banyak ini ya, apa cerita menarik di balik zombie. Ini Hmm. metafor lagi tentang Hmm. zombie. Jadi orang-orang zaman modern itu kayak diibaratkan kayak zombie gitu loh. Kayak Hmm. zombie itu kan kayak keluar itu Hmm. tujuannya tuh cuman buat cari makan ya, cari darah, Hmm. cari Hmm. daging gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu dia nyari darah, cari daging itu buat apa gitu. Kayak nggak ada soulnya gitu. Kayak robot Hmm. aja jalan, makan, makan, makan. Tapi Hmm. buat apa gitu? Hmm. Walaupun dia apa dia nggak kenyang gitu. Hmm. Kok udah selesai makan satu, cari makanan yang lain Hmm. gitu. Jadi kadang-kadang di modern world juga kayak gitu. Kita keluar mungkin kayak zombie juga, cari makan, cek Hmm. cek cek cek, udah doing this doing that gitu. Tapi at the end sampai rumah, gue ngapain ya hari ini? Hmm. Gitu. Hmm. Tapi Aku pernah mengalami itu sih. oh. Nah, terus lu kerasanya kayak gimana? Kerasanya itu kayak sekitar 4-5 tahun yang lalu ya gue mengalami Hmm. itu, yang gue berada hampir pada titik burnout tersebut gitu. Hmm. Belum sampai burnout, Hmm. alhamdulillah. Jadi gue secara pribadi kan gue juga orangnya checklist minded juga ya. Gue Hmm. pengen achieve
ini, pengen achieve itu gitu-gitu loh. Hmm. Kayak oh tahun depan gue harus begini. Yang gue fokusinnya ke situ terus-terusan gitu. Cek. Tapi setelah gue ngecek dapat achieve something itu, the next-nya adalah gue pengen achieve yang lain lagi gitu. Jadi kayak hidup gue tuh beneran lurus terhadap achievement yang gue pengen tuju, tapi secara soul gue nggak terisi sebenarnya. Gue melakukan Hmm. itu buat apa gitu. Hmm. Lebih ke apa ya, extrinsic motivation ya. Mungkin Hmm. karena dia dia keren, dia bisa Hmm. dapat posisi itu. Oh, berarti dia achieve ini, dia bagus gitu. Tapi dari diri gue sendiri, gue achieve itu buat apa gitu. Gue juga kayak mempertanyakan diri gue lagi Ya. kayak gitu. Benar sih. Hmm. Tetapi ini menarik banget sih Mas Irfan ya. Memang apa ya? Ya kebetulan gue juga Edin tampangnya udah rahi juga nih. Gitu. Kayaknya gitu mukanya Edin tuh udah Gue catet nih. burn out nih gitu. Kayaknya gitu. Enggak apa fase-fase itu kan orang ngadepin ya pasti. Kita pasti ada titik-titik apa? Kalau gue ngerasa titik-titik di mana kita ada di bawah gitu ya, terus kita bisa recover, kita naik ke atas lagi, terus mentok lagi, kita stres, kita turun dan segala macam di during hidup kita mengalami itu gitu ya. Ini kita mungkin kasusnya kalau di Mas Irfan bicara karir gitu, tapi mungkin di orang lain ada yang bicara problem rumah tangga gitu kan ya, karena dia nggak tadi dia apa nggak bisa membagi atau dia tidak bisa mindful lah ya tadi dibilang gitu. Nah itu menarik banget sih, cuman yang gue kepikiran nih, gue bukan kontra atau apa ya Mas Irfan ya, cuman mencoba paham gitu karena biar gue bisa lebih ngerti lagi. Ya gue juga mengalami hal-hal begitu, cuman apa namanya, kalau gue bilang ya ini kan sebenarnya balik lagi kalau kayak misalkan ilmu mindfulness itu sebenarnya kan seperti kita beragama ya. Ini gue nggak bicara agama tertentu gitu, tapi semua agama pasti dia bicara ada apa? Ada fase atau ada aktivitas di mana dia apa namanya merenung gitu, fokusnya Reflect gitu kepada ya refleksi gitu ya, fokus kepada Tuhan gitu, misalkan melakukan aktivitas ibadah dan segala macam. Nah itu kan sebenarnya apa namanya orang-orang yang mungkin ya punya, gue nggak bilang spiritual sih, apa ya istilahnya ya, yang apa sebenarnya pembagian porsi dalam hidupnya juga ada kesana dengan cukup gitu ya. Mungkin juga sebenarnya bisa-bisa aja kan gitu ya Mas Irfan ya, apa namanya apa menyelesaikan masalah mindful ini dengan aktivitas keagamaannya dia gitu sebenarnya gitu. Kalau menurut pendapat gue ya. Cuman memang kadang-kadang tantangannya kan gitu ya, pada saat kita burn out atau menuju burn out, mungkin kalau misalkan orang Islam sholat juga mikirinnya bukan sholat gitu kan, mikirinnya kerjaan gitu, sholat tuh mikirinnya apa gitu. Nah titik titik itu kan yang membahayakan sebenarnya ya, pada saat kita terlalu tidak bisa present gitu, tidak bisa ada di sekarang dan berlanjut sampai mungkin orang akan belajar mindfulness dengan benar pada saat dia sudah menemukan titik masalah gitu kan. Tadi saya bilang udah ada masalah sama keluarga misalkan, atau ada masalah di kantor misalkan, atau ada masalah yang lain atau penyakit gitu misalkan gitu, dia jadinya balik ke apa, dia akhirnya jadi belajar mindfulness. Jadi mungkin ada orang yang sampai harus se-ekstrim itu dulu gitu, tapi ada orang yang mungkin tadi ya kayak Mas Irfan kasih contoh, sebelum burnout kebetulan udah sadar nih bahwa ini warning gitu ya, karena anak akuntansi mungkin belajar manajemen risiko Mas Irfan, jadi sebelum sampai ke puncak udah tahu duluan gitu ya. Jadi belajar mindfulness. Nah tapi balik lagi, menurut gue ya, ini mungkin karena kita ini generasi yang apa ya istilahnya ya, generasi yang kagetan gitu ya. Masa besar kita tuh terlalu ekstrim daripada masa kecil kita gitu. Ekstrim banget gitu. Apa, kita kecil nggak punya apa-apa gitu. Sekarang semuanya ada. Ini bukan masalah kaya atau enggak ya, tapi informasi apa, zamannya tuh berubah dramatis banget gitu, sehingga kita harus mengalami ini.
Cuman secara prinsip kan tadi ya, mungkin di generasi sebelum kita atau generasi sesudah kita mungkin akan beda lagi isunya, dan mindfulness ini mungkin bukan masalahnya mereka gitu. Mungkin mereka apa namanya tadi ya, mungkin tidak sedramatis ini, atau mereka udah punya mindfulness is part of, kayaknya kalau anak-anak sekarang ya bahkan bicara mindfulness bukan tidak pakai istilah mindfulness, tapi kayaknya mereka juga mulai dibekali gitu dari kecil gitu, nggak kayak kita kan gitu, kita pokoknya ranking, apa ini, pokoknya IPK bagus, kalau jelek dihukum apa segala macam, pokoknya kita selalu dituntut gitu kan dari kecil, sehingga kita bermasalah nih generasi kita pada saat titik ini. Itu pandangan saya sih begitu, Mas Irfan. Tapi balik lagi ke pertanyaan, kalau kan Mas Irfan melakukan professional coaching ya gitu. Berarti kalau begitu gitu ada orang-orang yang apakah benar nih ini saya ya? Berarti ada orang-orang yang memang udah sampai titik jenuh dan nggak bisa get out gitu, sehingga dia butuh coaching gitu ya, Mas Irfan. Benar nggak sih kayak gitu ini? Ya benar. Thank you banget Raki buat banyak banget tambahan insight juga dari Raki tadi. Misalnya masalah agama tadi Raki sebutin. Itu sebenarnya di dalam agama apapun juga memang konsep Belajar mindfulness itu udah embed gitu loh. Embed ya. Jadi, contohnya sholat harus khusyuk. Khusyuk itu kan beneran present ya, berada di dalam keadaan sholat itu between you and your God gitu. That's the only thing should matter gitu, nggak harusnya masalah duniawi nggak ada lagi gitu. Terus misalnya kita lagi ada masalah, lagi-lagi karena aku Islam juga, astagfirullahaladzim itu kan kayak kita mengingat kesalahan kita. Terus kita kayak back to our God gitu. Jadi being mindful juga terhadap kesalahan tersebut. Nah, masalahnya tadi yang kayak Raki bilang, ada orang-orang yang memang karena sudah terlalu penuh dengan chaotic moment di hidupnya, dan mungkin banyak problem lain, misalnya nggak punya support system, nggak punya fundamental tentang value, tentang agama juga, terus juga mungkin memang tuntutan dari environment-nya juga sangat kuat gitu ya. No judgment gitu terhadap orang-orang ini, memang mereka dikondisikan seperti itu gitu. Dan makanya belakangan ini banyak banget berita soal depresi, soal burnout itu terjadi pada orang-orang sekitar kita gitu kan ya. Memang itu sudah berada pada titik yang mungkin tidak bisa kembali lagi, karena kebetulan orang-orang depresi itu hidupnya dari yang aku pelajarin juga ya, aku bukan expert soal depresi juga, everything they see is only problems gitu. Mereka udah nggak bisa ngelihat lights lagi, nggak bisa jalan keluar lagi, makanya butuh professional help. Professional help bisa aja dari terapis, psikolog, bisa dari coaching, bisa juga spiritual juga dari ustadz atau guru agama, bisa juga dari keluarga, back to the family again gitu. Intinya sih mereka butuh bantuan sih, orang-orang sudah pada titik burnout atau depresi tersebut gitu. Iya, ya itu dia. Gue tuh jadi mikir gini, Mas Irfan, apa ya? Ya logika gue kan belajar gitu ya, maksudnya cari tahu juga soal mindfulness, terus pernah ikut beberapa kelas juga gitu ya soal yang ada hubungannya sama inilah bukan kelas psikologi tapi kelas yang lebih ke meditasi, bukan ininya ya, tapi gue pengen tahu gitu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Ya tadi benar katanya Mas Irfan, basically meditasi itu it's not about religious juga gitu. Ini masalah tadi ya mindful gitu, diem, present gitu, merasakan apa yang dirasakan sama badan saat ini. Tapi jadi masuk ke logika, oh iya ya, ini bukan masalah kita harus melakukan ritualnya gitu, ritual meditasi dengan lagu misalkan atau dengan apa, bukan masalah itunya, tapi masalah ngebuat diri kita present gitu. Bukan sesering mungkin tapi sebisa mungkin ya pada titik-titik tertentu ya kita harus present gitu, which is kalau balikin lagi ke agama kita kan ya sholat 5 waktu itu present 5 kali sehari kan gitu ibaratnya ya gitu. Itu aja sebenarnya udah jadi obat. Dan tadi kayak misalkan waktu itu juga pernah ikut kelas gitu ya Mas Irfan, setiap setengah jam atau setiap 1 jam tuh ada gong bunyi gitu, deng gitu. Itu kan sebenarnya, dan itu ini loh
itu bagus banget dalam artian balik lagi ini bukan masalah religius sama sekali, tapi itu gong bunyi setiap jam itu ya present gitu. Oh kayak gitu. Ya lo jadi mikir lagi. Oh ya gue ada di sini. Gitu. Kadang-kadang kita udah kalau udah apalagi ngedengerin kelas atau apa tuh pikiran kita udah di mana-mana. Oh gini. Nah balik lagi gitu ya. Itu dia gue nggak bukannya ini ya, tapi mungkin gue belum sampai titik burnout gitu ya atau titik bermasalah. Jangan tapi sampai. karena gue juga jangan sampai gitu ya. Makanya tadi ya menarik banget, dan gue juga pelajari dalam artian gue sehari-hari tanpa gue sadari ya gue melakukan itu gitu. Gue melakukan ya itu tadi gitu. Gue punya space waktu di mana gue tidak berpikir gitu ya, atau berpikir apa yang gue rasakan hari ini, refleksi gitu ya, terus merasakan diri gue dan segala macam tuh. Itu kayak rutinitas harian gue, sadar nggak sadar mungkin belajar dari tadi ya, ikut kelas ini ikut kelas itu, jadinya belajar dan tadi ya cukup bisa ini tanpa gue ikut teori yang benar soal mindfulness gitu atau tapi lumayan ngebantu memang yang kayak gitu-gitu. Dan makanya tadi gue tanya, oh berarti titik orang sampai burnout itu ada gitu ya. Itu yang gue belum pernah sampai titik itu kan, makanya gue nggak kebayang gitu. Oh bisa ya gitu, kita terbawa sekali sama itu sampai titik dimana kita mungkin kita rasanya nggak menguasai diri kita lagi gitu kali ya Mas Irfan ya. Udah segitu stresnya, segitu nggak bisa menangani diri kita sendiri gitu. Ya mudah-mudahan sih gue sampai titik itu ya, tapi ngeri juga ya kalau mikirin gituan ya. Iya. Meditasi itu juga nggak harus itu dalam keadaan ekstrim, duduk bengong, ruangan gelap, sunyi senyap kayak gitu, nggak juga gitu. Whatever works for you sebenarnya. Kayak contohnya aku, meditasiku biasanya pas cuci piring.